Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian. Kami percaya segala pujian itu ada kuasa di dalamnya. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, dan ini hati kami, ini hidup kami Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan,
Kami percaya pagi hari ini Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema buat kami. Biarlah Engkau saja yang nampak. Berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema berpikir sederhana. Kalau kita mengerti artinya sederhana, hidup sederhana, kita tahu saudara ya, hidup yang tidak berlebihan. Bukan berarti kita menggunakan pakaian compang-camping supaya kelihatan sederhana, bukan. Tapi hidup sederhana, berpakaian sopan, ya. Bukan yang mewah-mewah, tetapi pakaian yang sopan santun. Hidup sederhana, firman Allah katakan. Apa arti sederhana, saudara? Dimulai dari sikap hati. Kalau kita lihat sederhana, dilihat dari sikap hati yang tidak mencari hormat atau penilaian manusia dan tidak tinggi hati dan hidup rendah hati. Kalau sikap hati kita tidak untuk mencari hormat, bahkan salah satu kalau kita sekolah dulu sejarah, kita pernah dengar nama Napoleon Bonaparte. Siapa dia? Kita tahulah, Napoleon Bonaparte itu adalah seorang pemimpin militer dan politik Prancis yang menjadi terkenal ketika saat perang revolusioner. Dan dia katakan, kesederhanaan adalah dasar dari segala moral dan kebajikan yang utama daripada manusia. Tapi kesederhanaan manusia tidak ada bedanya dengan binatang buas. Jadi dia katakan tanpa kesederhanaan manusia tidak ada bedanya dengan binatang buas. Wah, itulah Napoleon Bonaparte. Bahkan orang-orang yang hidup sederhana, firman Allah katakan pasti dipelihara Tuhan. Mazmur 116 juga dikatakan di dalam Mazmur sana. Orang-orang yang hidupnya sederhana, mereka itu diselamatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Allah. Kalau kita melihat di dalam tema firman Allah pada pagi hari ini dalam Roma 12 ayat 16, dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Puji nama Tuhan. Kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bagaimana hidup kita harus sederhana di hadapan Tuhan. Hidup kita tidak sombong, tidak congkak, firman Allah katakan. Jadi bagaimana kita mau hidup sukses dan diberkati oleh Tuhan. Ayat Roma 12 ayat 16 katakan. Yang pertama, Allah ingin kita hidup sederhana dan dimulai dengan sikap hati yang tidak mencari hormat. Sikap hati yang baik, sikap hati yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 116 ayat 6 dikatakan begini. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Wah, puji nama Tuhan. Bahwa kita diminta Tuhan untuk hidup sederhana. Dimulai dengan sikap hati yang sederhana. Yang kedua, saudara. Yang kedua dikatakan Tuhan minta kita sederhana dan tidak tinggi hati. Orang-orang yang tinggi hati, Tuhan peringatkan dalam 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan,
Peringatkanlah kepada orang-orang yang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak perlu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Allah minta peringatkan orang-orang yang tinggi hati. Bahkan di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 di sana katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ketika saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, di bawah tangan yang kuat, kami percaya Tuhan akan meninggikan saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Apapun yang saudara lakukan pasti berhasil. Yang ketiga, Tuhan ingin jangan menganggap dirimu pandai, sok pintar. Firman Allah katakan jangan menganggap dirimu pandai. Dalam Roma 11 ayat 25 dikatakan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh, dan dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Firman Allah katakan 11 ayat 25, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Puji nama Tuhan. Filipi katakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang hidupnya sederhana, firman Allah katakan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan meninggikan, Tuhan akan memberkati. Bahkan dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Biarlah hidup kita selalu sederhana, hidup kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita merendahkan diri, kita percaya Tuhan yang akan meninggikan kita. Kita berada di tangan yang kuat. Bahkan firman Allah yang keempat dikatakan, biarlah kita hidup rukun, sehati dan sepikir dalam hidup bersama, pasti diberkati. Sehati sepikir, hidup bersama, dan pasti diberkati oleh Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 133 ayat yang sangat terkenal, ayat 1-3, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kalau saudara sehati sepikir, hidup rukun, hidup bersama, hidup dengan damai, firman Allah katakan kesanalah Allah akan perintahkan berkat. Bukan sekedar berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Bahkan di dalam Matius 18 ayat 19 dan 20 dikatakan, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita bayangkan hidup kita, saudara. Hidup yang sederhana, dengan sikap hati yang baik, sehati sepikir, dan hidup rukun. Firman Allah katakan, apa saja yang kita minta, sedang jemaat minta, yang sakit Allah sembuhkan, yang susah Allah hiburkan, yang menghadapi kemacetan ekonomi, masalah
ekonomi. Tuhan akan buka tingkap langit dari sorga memberkati kita semua. Firman Allah katakan, bila 2-3 orang bersehati, bersepakat, minta apa saja Tuhan pasti berikan. Puji nama Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan. Kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan mendatangkan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.